Hozinudin Dedengkot HTI lagi-lagi melontarkan fitnah murahan soal PIK 2. Mari kita bongkar kejahatannya. Pertama, dia menyebut PIK 2 menyerobot tanah dan fasilitas negara. Faktanya, PIK 2 sudah ada sejak 2011 dengan izin sah dari pemerintah daerah. Kawasan PSN PIK 2 yang difitnahnya baru ditetapkan Maret 2024 untuk tujuan pariwisata. Dua kawasan ini jelas berbeda. Kedua, Hozinudin. Ada yang protes ke gua, bang si Said Gaduh itu kan lagi bela rakyat. Said Gaduh itu punya hak dong mempertahankan tanahnya supaya nggak dijual. Betul, memang nggak ada yang salah. Lagian memang selama ini pengembang juga nggak pernah melakukan pemaksaan ke orang untuk melakukan jual beli asal dengan harga pasaran dan sesuai NJOP. Silakan para penjual maupun pengembang sebagai pembeli bawa apresial untuk menilai berapa harga yang wajar dan pantas di lokasi tanah yang mau ditransaksikan. Tapi pengembang juga punya hak untuk mengungkap kebenaran di tengah gelombang fitnah yang dilancarkan oleh si Said Gaduh. Selama ini pengembang ketika dia berhadapan dengan banyak pihak itu selalu modusnya adalah pemerasan. Cuma memang caranya berbeda-beda. Kalau kemudian di lapangan pada saat misalnya terjadi pembelanjaan lahan, itu contoh kalau ada bangunan ya yang mau dijual itu kita hargain 2 juta per meter. Nah, sebelum melakukan perencanaan pengembangan, kita sudah punya banyak bukti rekaman, mana yang tanah kosong, mana yang kemudian ada bangunan. Nah, di lapangan itu banyak spekulan, banyak pemain harga yang kemudian mereka membiayai oknum-oknum warga untuk membuat bangunan sangkuriang, membuat bangunan Roro Jonggrang jadi dalam semalam. Modal ratusan ribu, asbes, batako, kemudian mereka menuntut supaya dihargai 2 juta per meter. Nah, itu praktek-praktek pemerasan yang ditemukan kemudian di lapangan. Pemerasan lainnya adalah ada orang yang kemudian mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah. Modal, lirik, bodong, ya, ada yang tanda tangan lurahnya kemudian dipalsukan, ada yang kemudian lurahnya belum menjabat tapi sudah tanda tangan. Nah, itu seperti kasusnya SK Budiarjo. Sudah diuji di pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung, tapi hari ini mereka ungkit lagi tuh, dipakai buat fitnah PIK 2. Begitu juga dengan kasusnya Charlie itu, yang kemudian videonya beredar. Nah, dia menggunakan sertifikat palsu karena transaksi jual beli bapaknya itu si Charlie itu menggunakan cap jempol pemilik asal rumah itu dipalsukan. Bapaknya buronan, lari dan mati di Australia, dipakai lagi sama si Charlie. Nah, videonya si Charlie ini kemudian beredar di media sosial. Sama, motifnya adalah pemerasan. Begitu juga dengan si Said Gaduh gitu. Intinya dia bukan nggak mau jual, dia mau jual tapi nggak mau sesuai harga NJOP, sesuai harga pasaran, karena dia menilai bahwa PIK itu akan menjualnya nanti 30 juta per meter. Menurut dia itu nggak adil, menurut dia itu nggak fair. Nah, kalau memang dia nggak mau jual dan kita juga nggak mau beli, ya mestinya dia jangan fitnah dong, jangan serang PIK dong. Kan kita juga nggak mau beli, kan dia juga nggak mau jual, kan itu masalahnya. Fitnah-fitnah yang dia lancarkan itu dalam rangka apa? Misalnya dia bilang bahwa PIK 2 semua proyeknya di PSN kan, padahal PSN itu beda lokasi, 2 kawasan berbeda.
PSN itu 1.700 hektar tanahnya milik pemerintah, nggak berpenghuni, ada abrasi, lahan mati. Nah itu yang kemudian dikasih PIK untuk dikelola, mangrove-nya kemudian ditanam ulang lagi, dibikin wisata, mangrove, kuliner, ada sirkuit di sana, dan nggak pakai anggaran negara, pakai duit sepenuhnya ditanggung oleh investor sebesar 40 triliun, tapi dipakai seolah-olah proyek PIK ini yang di PSN-kan. Nah ini fitnah yang dilakukan. Kemudian misalnya fitnah lain terhadap PIK yang dilancarkan oleh Said Didu dan kelompoknya adalah tuduhan soal tanah katanya dijual beli murah. Ada warga yang digusur dan macam-macam itu. Faktanya mana? Ada gak warga yang dia bisa hadirkan? Mana warga yang tanahnya dijual murah? Mana warga yang kemudian diusir? Gak pernah ada. Dan dia gak pernah bisa buktikan itu. Kemudian dia bilang PIK ini seperti negara dalam negara. Karena pernah pasang bendera merah putih itu di jembatan oleh sejumlah ormas, dilarang katanya. Padahal itu terjadi pada tahun 2001 saat COVID, yang mengadang pun polisi dan Pemda. Patroli gabungan untuk mencegah kerumunan. Jadi yang dilarang kerumunannya, bukan memasang bendera, dan itu bukan dilakukan oleh pengembang. Nah ini fitnah-fitnah yang kemudian dilakukan oleh mereka gitu. Nah termasuk istilahnya fitnah lain, laut dipagar. Ya, padahal itu adalah Ocean Gate untuk mencegah abrasi dan rob, termasuk sampah-sampah, dan itu juga dilakukan. Ocean Gate itu di laut Muara Angke, tapi dia konotasikan seolah-olah pagar itu dibuat oleh pengembang, dan inilah seperti tidak ada hukum dan negara dalam negara. Kan itu sakit jiwa menurut kita itu. Jadi kalau memang dia nggak cocok, dia kemudian nggak mau jual, ya dia harusnya protes dong. Omongannya si Edi Mulyadi yang bilang katanya ada direksi dari pengembang datang tawarin dia 150 miliar. Nah, dia nggak pernah ngomong apa-apa tuh. Kalau soal lahannya katanya ada yang dijual atau ditawarin oleh pengembang, sekarang dia ngoceh, koar-koar, bahwa dia tidak ada orang yang menawarkan dari pengembang, dan dia juga tidak pernah niat menjual. Nah, fitnah-fitnah seperti ini itu dalam rangka apa gitu loh. Jadi kita menduga ya ini bagian serangan-serangan fitnah ini adalah supaya pengembang mau duduk bersama. Kalau enggak ya lu gua gangguin terus loh. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang akan terus kita lawan, dan kita akan mengungkap kebenaran di tengah gelombang fitnah terhadap PIK 2. Sebab apa? Kasihan masyarakat. Masyarakat itu banyak ketergantungan hidupnya dengan proses pembangunan PIK. Ada 163.000 pekerja-pekerja lokal dari warga sekitar itu yang hidup dari pembangunan PIK. Belum lagi nanti PSN. Targetnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ada kunjungan wisata, ada pajak-pajak yang akan bisa didapatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita berharap supaya masyarakat tetap objektif dan tidak mudah diadu domba atau diprovokasi oleh kepentingan pribadi. Saya kira itu. Terima kasih. Segera viral rekam jejak Said Gaduh. Ini hasil investigasi kami. Bongkar. Memiliki banyak rekam jejak busuk Said Didu dengan sengaja menggunakan fitnah sebagai alat untuk menekan banyak pihak. Seperti provokasi terhadap PIK 2, Said Didu menuduh pengembang membeli tanah dengan seharga 50.000 per meter. Namun, faktanya, pada tahun 90-an, Said Didu sendiri membeli tanah 10 hektar di Pegadangan Ilir Kronjo dengan harga 2.000 perak per meter. Tidak berhenti di situ, Said Didu juga menuduh PIK 2 merampas tanah warga. Tapi ironisnya, tahun 1995 justru Said Didu dengan tega terbukti memanfaatkan mafia tanah dalam kasus dengan Daeng Bado
demi memperkaya diri. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjai tukang beca ya? Daeng Bado itu tukang beca. Lalu, dia berkoar soal dugaan korupsi di PSN PIK 2. Justru, Said Didu diduga kuat terkait dugaan korupsi. Pasalnya, Said Didu pernah dilaporkan ke KPK oleh Presiden Gus Dur. Hal ini dikaitkan dengan dirinya tidak pernah melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN selama menjadi pejabat. Begitu kan? Udah sekarang yang mau ikut demo-demo di belakang dia, pulang sekarang. Ya, jangan mau dikadalin.